Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai bab 12, bab 13, bab 14, dan bab 15 dengan mata kuliah standar akuntansi keuangan entitas privat. Saya, Najla Miranda, selaku moderator, izinkan untuk memperkenalkan nama anggota kelompok 3. Yang pertama, Kreativina Fauzizai dengan NIM 2200522058. Yang kedua, saya sendiri, Najla Miranda dengan NIM 2200522061. Yang ketiga, Seroja Mutifa Toza dengan NIM 2200522071. Dan yang terakhir, Romi Rahmat Fadila dengan NIM 2200522077. Baik, selanjutnya bab 12 akan dijelaskan oleh Romi Rahmat Fadila. Kepada Romi, dipersilahkan. Bab 12. Isu terkait instrumen keuangan lain. Pilihan kebijakan akuntansi. Entitas memilih untuk menerapkan salah satu dari A. Persyaratan dalam bab 11 dan 12 keduanya secara penuh, atau B. Persyaratan pengakuan dan pengukuran dalam PSAK 55 instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran dan persyaratan pengungkapan dalam bab 11 dan 12. Ruang lingkup bab 12. 12.3. Bab 12 diterapkan untuk seluruh instrumen keuangan kecuali sebagai berikut. A. Instrumen keuangan yang dicakup dalam bab 11. B. Investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama yang dicatat sesuai dengan bab 9, laporan keuangan konsolidasian, dan laporan keuangan tersendiri. Bab 14, investasi pada entitas asosiasi, atau bab 15, investasi pada ventura bersama. C. Hak dan kewajiban pemberi kerja dalam program imbalan kerja. D. Hak dalam kontrak asuransi kecuali kontrak asuransi tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak sebagai akibat dari persyaratan kontraktual yang tidak terkait pada 1. Perubahan dalam risiko yang diasuransikan. 2. Perubahan dalam kurs valuta asing. 3. Gagal bayar oleh salah satu pihak lawan. E. Instrumen keuangan yang memenuhi definisi ekuitas milik entitas sendiri, mencakup komponen ekuitas atas instrumen keuangan majemuk yang diterbitkan oleh entitas. F. Sewa dalam ruang lingkup bab 20 sewa sebagai konsekuensinya. Bab 12 diterapkan pada sewa yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pesewa atau penyewa sebagai akibat dari persyaratan kontraktual yang tidak berkaitan dengan 1. Perubahan harga aset sewaan. 2. Perubahan kurs valuta asing. 3. Perubahan dalam pembayaran sewa berdasarkan suku bunga pasar variabel. 4. Gagal bayar oleh salah satu pihak lawan. G. Kontrak atas imbalan kontingensi dalam suatu kombinasi bisnis. Pengecualian ini hanya diterapkan untuk pihak pengakuisisi. H. Instrumen keuangan, kontrak dan kewajiban dalam transaksi pembayaran berbasis saham. I. Penggantian aset yang dicatat sesuai dengan bab 21 provisi dan kontingensi. Pengakuan awal aset keuangan dan liabilitas keuangan. Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Pengukuran awal. Pada pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan, entitas mengukurnya pada nilai wajar, yang umumnya merupakan harga transaksi. Pengukuran selanjutnya. Pada akhir setiap periode pelaporan, entitas mengukur seluruh instrumen keuangan dalam ruang lingkup bab 12 berdasarkan nilai wajar dan mengakui perubahan nilai wajar dalam laba rugi kecuali sebagai berikut. A. Beberapa perubahan dalam nilai wajar atas instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai yang telah ditetapkan disyaratkan untuk diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam paragraf 12.23. Dan B. Instrumen ekuitas yang tidak diperdagangkan secara publik dan yang nilai wajarnya
tidak dapat diukur secara andal tanpa biaya atau upaya yang berlebihan dan kontrak yang terkait dengan instrumen tersebut yang jika dilaksanakan akan mengakibatkan penyerahan instrumen tersebut diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai. Jika pengukuran andal atas nilai wajar tidak lagi tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan untuk instrumen ekuitas atau kontrak terkait instrumen tersebut jika secara publik tetapi diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka nilai wajar instrumen atau upaya yang berlebihan diperlakukan sebagai biaya perolehan instrumen tersebut. Entitas mengukur instrumen tersebut pada jumlah biaya perolehan dikurangi penurunan nilai sampai entitas dapat menentukan ukuran yang andal atas nilai wajar tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Nilai wajar. Entitas menerapkan pedoman mengenai nilai wajar dalam paragraf 11.27 sampai 11.32. Untuk pengukuran nilai wajar sesuai dengan bab ini dan juga untuk pengukuran nilai wajar sesuai dengan bab 11. Nilai wajar liabilitas keuangan yang jatuh tempo atas permintaan adalah tidak kurang dari jumlah yang terutang pada saat permintaan didiskontokan sejak tanggal pertama saat jumlah tersebut disyaratkan untuk dibayar. Entitas tidak memasukkan biaya transaksi dalam pengukuran awal aset dan liabilitas keuangan yang selanjutnya akan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Jika pembayaran untuk suatu aset ditangguhkan atau didanai pada suku bunga yang bukan merupakan suku bunga pasar, maka entitas pada awalnya akan mengukur aset pada nilai sekarang pembayaran masa depan yang didiskontokan pada suku bunga pasar. Penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Entitas menerapkan pedoman penurunan nilai dalam paragraf 11.21 sampai 11.26. Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai sesuai dengan bab ini. Penghentian pengakuan aset keuangan atau liabilitas keuangan. Entitas menerapkan persyaratan penghentian pengakuan dalam paragraf 11.33 sampai 11.38 untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan yang menjadi bagian dari bab ini. Akuntansi lindung nilai. Jika kriteria tertentu terpenuhi, entitas menetapkan hubungan lindung nilai antara instrumen lindung nilai dan item lindung nilaian atau hedged item dengan cara sedemikian rupa untuk memenuhi syarat akuntansi lindung nilai. Akuntansi lindung nilai mengizinkan keuntungan atau kerugian pada instrumen lindung nilai dan pada item lindung nilaian untuk diakui dalam laba rugi pada saat bersamaan. Untuk memenuhi syarat akuntansi lindung nilai, entitas mematuhi seluruh ketentuan berikut. A. Entitas menentukan dan mendokumentasikan hubungan lindung nilai sehingga dapat didefinisikan secara jelas. B. Risiko lindung nilaian atau hedged risk adalah salah satu risiko yang diatur dalam paragraf 12.17. C. Instrumen lindung nilai adalah seperti yang diatur dalam paragraf 12.18. D. Entitas memperkirakan instrumen lindung nilai sangat efektif dalam menutup kerugian risiko lindung nilaian yang ditetapkan. Standar ini mengizinkan akuntansi lindung nilai hanya untuk risiko berikut. A. Risiko suku bunga instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. B. Risiko kurs valuta asing atau risiko suku bunga dalam komitmen pasti atau perakiraan transaksi atau forecast transaction yang sangat mungkin terjadi atau highly probable. C. Risiko harga komoditas yang dimiliki entitas atau dalam komitmen pasti atau perakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi untuk membeli atau menjual komoditas. Dan D. Risiko kurs valuta asing dalam investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Lindung nilai risiko suku bunga tetap atas instrumen keuangan yang diakui atau risiko harga komoditas atas komoditas yang dimiliki. Jika ketentuan dalam paragraf 12.16 terpenuhi dan risiko lindung nilaian adalah eksposur risiko suku bunga tetap instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau risiko harga komoditas atas komoditas yang dikuasai, maka entitas A. Mengakui instrumen lindung nilai sebagai aset atau liabilitas dan perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai dalam laba rugi.
B. Mengakui perubahan nilai wajar item lindung nilaian yang terkait dengan risiko lindung nilaian dalam laba rugi dan sebagai penyesuaian terhadap jumlah tercatat item lindung nilaian. Jika risiko lindung nilaian adalah risiko suku bunga tetap dari instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, entitas mengakui penyelesaian kas neto secara periodik atas swap suku bunga atau interest rate swap, yang merupakan instrumen lindung nilai dalam laba rugi pada periode di mana penyelesaian neto diakru. Entitas menghentikan akuntansi lindung nilai yang diatur dalam paragraf 12.19 jika A. Instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual atau dihentikan. B. Lindung nilai tidak lagi memenuhi ketentuan akuntansi lindung nilai yang diatur dalam paragraf 12.16. C. Entitas membatalkan penetapan yang telah dilakukan. Lindung nilai risiko suku bunga variabel instrumen keuangan yang diakui, risiko kurs valuta asing atau risiko harga komoditas dalam komitmen pasti atau perakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi atau investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Jika ketentuan dalam paragraf 12.16 terpenuhi dan risiko lindung nilaian adalah A. Risiko suku bunga variabel dalam instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. B. Risiko kurs valuta asing dalam komitmen pasti atau perakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi. C. Risiko harga komoditas dalam komitmen pasti atau perakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi. Atau D. Risiko kurs valuta asing dalam investasi neto kegiatan usaha luar negeri. Jika risiko lindung nilaian adalah risiko suku bunga variabel dalam instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, maka selanjutnya entitas mengakui dalam laba rugi penyelesaian kas neto periodik dari swap suku bunga atau interest rate swap, yang merupakan instrumen lindung nilai dalam periode di mana penyelesaian neto diakru. Entitas menghentikan secara prospektif akuntansi lindung nilai yang diatur dalam paragraf 12.23 jika A. Instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual atau dihentikan. B. Lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai dalam paragraf 12.16. C. Dalam lindung nilai atas perakiraan transaksi. Perakiraan transaksi tidak lagi sangat mungkin terjadi. Atau D. Entitas membatalkan penetapan yang telah dilakukan. Pengungkapan. Entitas yang menerapkan bab ini membuat seluruh pengungkapan yang diisyaratkan dalam bab 11 dengan memasukkan dalam pengungkapan tersebut instrumen keuangan yang berada dalam ruang lingkup bab ini, termasuk juga instrumen keuangan dalam ruang lingkup bab 11. Sebagai tambahan, jika entitas menggunakan akuntansi lindung nilai, entitas membuat pengungkapan tambahan dalam paragraf 12.27 sampai 12.29. Entitas mengungkapkan hal berikut ini secara terpisah untuk lindung nilai dari masing-masing 4 jenis risiko yang dideskripsikan dalam paragraf 12.17. A. Deskripsi lindung nilai. B. Deskripsi instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dan nilai wajarnya pada tanggal pelaporan. C. Sifat risiko yang dilindung nilai, termasuk deskripsi item lindung nilaian. Jika entitas menggunakan akuntansi lindung nilai untuk lindung nilai risiko suku bunga tetap atau risiko harga komoditas untuk komoditas yang dimiliki, entitas mengungkapkan hal berikut. A. Jumlah perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai yang diakui dalam laba rugi selama satu periode. B. Jumlah perubahan nilai wajar item lindung nilaian yang diakui dalam laba rugi selama periode tersebut. Jika entitas menerapkan akuntansi lindung nilai untuk lindung nilai risiko suku bunga variabel, risiko kurs valuta asing, risiko harga komoditas dalam komitmen pasti atau perakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi, atau investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri, entitas mengungkapkan hal berikut. A. Periode ketika arus kas diperkirakan terjadi dan ketika arus kas diperkirakan memengaruhi laba rugi. B. Deskripsi perkiraan transaksi di mana sebelumnya akuntansi lindung nilai telah digunakan tetapi perakiraan transaksi tersebut diperkirakan tidak lagi terjadi. C. Jumlah perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode. D. Jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi pada periode.
Dan E. Jumlah selisih lebih perubahan kumulatif dalam nilai wajar instrumen lindung nilai atas perubahan kumulatif dalam nilai wajar arus kas ekspektasian yang diakui dalam laba rugi selama periode. Terima kasih kepada Romi. Selanjutnya, bab 13 akan dijelaskan oleh Kreativina Fauzizai. Kepada Vina, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membahas mengenai bab 13, yaitu persediaan. Bab ini mengatur prinsip untuk mengakui dan mengukur persediaan. Persediaan adalah aset yang pertama dikuasai untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal, yang kedua dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, yang ketiga dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan untuk dikonsumsi dalam proses produksi atau penyediaan jasa. Bab ini diterapkan untuk seluruh persediaan kecuali yang pertama, pekerjaan dalam progres yang timbul dalam kontrak konstruksi, termasuk kontrak jasa yang terkait secara langsung. Yang kedua, instrumen keuangan. Yang ketiga, aset biologis terkait dengan aktivitas agrikultur dan produk agrikultur pada titik panen. Bab ini tidak diterapkan untuk pengukuran persediaan yang dimiliki oleh yang pertama, produsen produk agrikultur dan kehutanan, produk agrikultur secara setelah panen, dan mineral dan produk mineral sepanjang persediaan tersebut diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual melalui laba rugi. Yang kedua, broker dan pedagangan komoditas yang mengukur persediaannya pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual melalui laba rugi. Pengukuran persediaan. Entitas mengukur persediaan pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual estimasian dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Biaya perolehan persediaan. Entitas memasukkan ke dalam biaya perolehan persediaan seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang terjadi dalam membawa persediaan sampai persediaan berada dalam lokasi dan kondisi saat kini. Biaya pembelian. Biaya pembelian persediaan terdiri dari harga beli, bea impor, dan pajak lain atau selain yang dapat ditagih kembali setelahnya oleh entitas kepada otoritas pajak, dan biaya transportasi, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan baku, dan jasa. Diskon dagang, rabat, dan item serupa lainnya dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Entitas mungkin membeli persediaan dengan syarat pelunasan tangguhan. Dalam beberapa kasus, pengaturan tersebut secara efektif mengandung elemen pembiayaan yang tidak dinyatakan. Sebagai contoh, selisih antara harga pembelian untuk syarat kredit normal dan jumlah pelunasan yang ditangguhkan. Biaya konversi. Biaya konversi persediaan mencakup biaya secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, seperti tenaga kerja langsung, termasuk juga alokasi sistematis overhead produksi tetap dan variabel yang terjadi dalam mengonversi bahan baku menjadi barang jadi. Overhead produksi tetap adalah biaya produksi tidak langsung yang relatif konstan tanpa memperhatikan volume produksi seperti depresiasi dan pemeliharaan bangunan dan peralatan pabrik dan biaya manajemen dan administrasi pabrik. Overhead produksi variabel adalah biaya produksi tidak langsung yang berubah secara langsung atau hampir secara langsung mengikuti volume produksi seperti bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Alokasi overhead produksi. Entitas mengalokasikan overhead produksi tetap ke biaya konversi berdasarkan kapasitas normal fasilitas produksi. Kapasitas normal adalah produksi rata-rata yang diperkirakan akan tercapai selama jumlah periode atau musim dalam kondisi normal dengan memperhitungkan hilangnya kapasitas karena pemeliharaan terencana. Tingkat produksi aktual dapat digunakan jika mendekati kapasitas normal.
produk bersama dan produk sampingan. Suatu proses produksi mungkin menghasilkan lebih dari satu jenis produk yang diproduksi secara simultan. Hal ini terjadi sebagai contoh ketika produk bersama diproduksi atau ketika terdapat produk utama dan produk sampingan. Ketika biaya bahan baku atau biaya konversi setiap produk tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, maka entitas mengalokasikan biaya tersebut antar produk dengan dasar yang rasional dan konsisten. Biaya lain dalam persediaan. Entitas memasukkan biaya lain dalam biaya perolehan persediaan hanya sepanjang biaya tersebut terjadi untuk membawa persediaan sampai persediaan berada dalam lokasi dan kondisi saat kini. Dalam beberapa keadaan, perubahan dalam nilai wajar instrumen lindung nilai, dalam lindung nilai risiko, suku bunga tetap atau risiko harga komoditas untuk komoditas yang dimiliki menyesuaikan jumlah tercatat komoditas tersebut. Biaya dikeluarkan dari persediaan. Contoh-contoh biaya yang dikeluarkan dari biaya perolehan persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya adalah: yang pertama, jumlah abnormal atas pemborosan bahan baku, tenaga kerja, atau biaya produksi lain. Yang kedua, biaya penyimpanan kecuali biaya tersebut dibutuhkan selama proses produksi sebelum tahap produksi lebih lanjut. Yang ketiga, overhead administratif yang tidak memberikan kontribusi untuk membawa persediaan sampai pada lokasi dan kondisi saat ini. Yang keempat, biaya penjualan. Biaya perolehan persediaan pemberi jasa. Sepanjang pemberi jasa memiliki persediaan, pemberi jasa mengukur persediaan tersebut pada biaya produksinya. Biaya persediaan tersebut terutama terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya personalia lain yang secara langsung menangani pemberian jasa, termasuk supervisi personalia dan overhead yang dapat diatribusikan. Biaya produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis. Bahwa persediaan yang mencakup produk agrikultur yang dipanen entitas dari aset biologis diukur pada pengakuan awal pada nilai wajarnya, dikurangi estimasi biaya untuk menjual pada titik panen. Hal ini menjadi biaya perolehan persediaan pada tanggal tersebut dalam penerapannya. Rumus biaya. Entitas mengukur biaya persediaan dari item yang secara umum tidak dapat dipertukarkan dan barang atau jasa yang diproduksi dan dipisahkan untuk proyek tertentu dengan menggunakan identifikasi spesifik biaya individual. Entitas mengukur biaya persediaan selain yang diatur dalam paragraf 13.17 dengan menggunakan rumus masuk pertama keluar pertama atau MPKP atau rumus biaya rata-rata tertimbang. Entitas menggunakan rumus biaya yang sama untuk seluruh persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan serupa bagi entitas. Penurunan nilai persediaan. Entitas untuk menilai pada akhir setiap periode pelaporan apakah persediaan mengalami penurunan nilai, yaitu jumlah tercatat tidak dapat dipulihkan sepenuhnya, atau sebagai contoh karena kerusakan, keusangan, atau penurunan harga jual. Jika item persediaan mengalami penurunan nilai, maka mensyaratkan entitas untuk mengukur persediaan pada harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual atau untuk mengakui kerugian penilaian nilai. Pengakuan sebagai beban. Ketika persediaan dijual, entitas mengakui jumlah tercatat persediaan tersebut sebagai beban dalam periode di mana pendapat terkait diakui. Beberapa persediaan dapat dialokasikan ke akun aset lain. Sebagai contoh, persediaan yang digunakan sebagai komponen aset tetap yang dibangun sendiri. Persediaan yang dialokasikan ke aset lain dengan cara sebagai berikut. Pengungkapan. Entitas mengungkapkan hal berikut. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang diadopsi untuk mengukur persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan. Yang kedua, total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas. Yang ketiga,
Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode. Yang keempat, rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik dalam laba rugi sesuai dengan penurunan nilai aset. Yang kelima, total jumlah tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan untuk liabilitas. Sekian pembahasan materi bab 13, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vina. Selanjutnya, bab 14 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bab 14 yaitu investasi pada entitas asosiasi. Entitas asosiasi adalah entitas yang mana investor memiliki pengaruh signifikan dan yang bukan merupakan entitas anak maupun bagian kepemilikan dalam ventura bersama, termasuk entitas tidak berbadan hukum seperti persekutuan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan kebijakan operasi entitas asosiasi tetapi tidak mengendalikan atau tidak mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Yang pertama, jika investor memiliki secara langsung atau tidak langsung, sebagai contoh melalui entitas anak, 20% atau lebih hak suara entitas asosiasi. Disimpulkan bahwa investor memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan secara jelas bahwa entitas tidak memiliki pengaruh signifikan. Yang kedua, sebaliknya, jika investor memiliki secara langsung atau tidak langsung, sebagai contoh melalui entitas anak, kurang dari 20% hak suara entitas asosiasi, maka disimpulkan bahwa investor tidak memiliki pengaruh yang signifikan, kecuali pengaruh signifikan tersebut dapat dibuktikan secara jelas dan kepemilikan substansial atau mayoritas oleh investor lain tidak menghalangi investor dari memiliki pengaruh signifikan. Pengukuran pemilihan kebijakan akuntansi. Investor mencatat seluruh investasi pada entitas asosiasi menggunakan salah satu hal berikut ini. Yang pertama, model biaya. Yang kedua, metode ekuitas. Dan yang ketiga, model nilai wajar. Yang pertama, model biaya, yaitu investor mengukur investasi pada entitas asosiasi. Selain yang memiliki kuotasi harga publikasi, pada biaya dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai yang diakui sesuai dengan penurunan nilai aset. Investor mengakui dividen dan distribusi lain yang diterima dari investasi sebagai penghasilan tanpa memperhatikan apakah distribusi adalah dari akumulasi laba entitas asosiasi yang timbul sebelum atau setelah tanggal akuisisi. Yang kedua, metode ekuitas. Menurut metode ekuitas, investasi ekuitas awalnya diakui pada harga transaksi atau termasuk biaya transaksi, dan selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan bagian investor atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi dari A. Distribusi dan penyesuaian lain ke jumlah tercatat, B. Hak suara potensial, C. Goodwill implisit dan penyesuaian nilai wajar, D. Penurunan nilai, E. Transaksi investor dengan entitas asosiasi, F. Tanggal laporan keuangan entitas asosiasi, G. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi, H. Kerugian yang melebihi investasi. Yang terakhir, penghentian metode ekuitas. Dalam penghentian metode ekuitas terdapat jika entitas asosiasi menjadi entitas anak atau ventura bersama, investor mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya ke nilai wajar dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan jika ada dalam laba rugi. Yang kedua, jika investor kehilangan pengaruh signifikan terhadap entitas asosiasi sebagai akibat dari pelepasan penuh atau parsial, investor berhenti mengakui entitas asosiasi tersebut dan mengakui dalam laba rugi selisih antara di satu sisi jumlah hasil yang diterima ditambah nilai wajar setiap kepentingan yang tersisa dan di sisi lain jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi pada tanggal pengaruh signifikan hilang. Yang ketiga, jika investor kehilangan pengaruh signifikan untuk alasan selain pelepasan parsial atau investasinya, investor menganggap jumlah tercatat investasi pada tanggal tersebut sebagai dasar biaya baru dan mencatat investasi tersebut menggunakan hal-hal yang sesuai.
Dalam model nilai wajar, pada pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi, investor mengukurnya pada harga transaksi yang tidak termasuk kepada biaya transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, investor mengukur investasinya pada entitas asosiasi pada nilai wajar. Dengan perubahan dalam nilai wajar diakui dalam laba rugi. Menggunakan pedoman pengukuran nilai wajar investor yang menggunakan model nilai wajar menggunakan model biaya untuk investasi pada entitas asosiasi yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Selanjutnya, dalam penyajian laporan keuangan, investor mengklasifikasikan investasi pada entitas asosiasi sebagai aset tidak lancar. Dalam pengungkapan, entitas mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan akuntansi atas investasi pada entitas asosiasi. Yang kedua, jumlah tercatat atas investasi pada entitas asosiasi. Dan yang terakhir, nilai wajar investasi pada entitas asosiasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas yang memiliki kuotasi harga publikasian. Untuk investasi pada entitas asosiasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya, investor mengungkapkan jumlah dividen dan distribusi lainnya yang diakui sebagai penghasilan. Dan untuk investasi pada entitas asosiasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, investor mengungkapkan secara terpisah bagiannya dalam laba rugi entitas asosiasi tersebut dan bagiannya dalam operasi yang dihentikan dari entitas asosiasi tersebut. Dan untuk investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan model nilai wajar. Investor membuat pengungkapan yang disyaratkan oleh yang terdapat di dalam paragraf 11.41. Jika investor menerapkan pengecualian biaya atau upaya yang berlebihan untuk entitas asosiasi, investor mengungkapkan dengan fakta alasan mengapa pengukuran nilai wajar melibatkan biaya atau upaya yang berlebihan dan jumlah yang tercatat di dalam investasi pada entitas asosiasi yang dicatat berdasarkan model biaya. Selanjutnya, bab 15 akan dibacakan oleh Seroja Mutifa Toza. Kepada Ocha dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 15 mengenai investasi pada ventura bersama. Definisi ventura bersama. Ventura bersama merupakan pengaturan kontraktual di mana dua atau lebih pihak melakukan aktivitas ekonomik yang merupakan subjek pengendalian bersama. Dapat berbentuk pengendalian bersama operasi, pengendalian bersama aset, atau pengendalian bersama entitas. Pengendalian bersama operasi melibatkan penggunaan aset dan sumber daya lain venturer daripada pendirian suatu perseroan terbatas, persekutuan atau badan usaha lain, atau suatu struktur keuangan yang terpisah dari venturer. Pada pengendalian bersama aset, meliputi pengendalian bersama dan seringkali kepemilikan bersama oleh venturer atas satu atau lebih aset yang dikontribusikan untuk atau diperoleh untuk tujuan ventura bersama, serta didedikasikan untuk tujuan ventura bersama tersebut. Pengendalian bersama entitas melibatkan pendirian suatu perseroan terbatas, persekutuan, atau badan usaha lain di mana setiap venturer memiliki kepentingan. Pengukuran pemilihan kebijakan akuntansi. Venturer mencatat seluruh kepentingannya dalam pengendalian bersama entitas menggunakan salah satu dari hal berikut. Yang pertama, model biaya. Kedua, metode ekuitas, 3, model nilai wajar. Model biaya mengukur investasi pada model biaya, venturer yang pertama, model biaya. Venturer mengukur investasi dalam pengendalian bersama entitas selain memiliki kuotasi harga publikasikan pada biaya dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai yang diakui dengan penurunan nilai aset. Venturer mengukur investasinya dalam pengendalian bersama entitas yang memiliki kuotasi harga publikasian menggunakan model nilai wajar. Model ekuitas. Venturer mengukur investasinya dalam pengendalian bersama entitas dengan metode ekuitas menggunakan prosedur dalam paragraf 14.8 dengan mengganti pengendalian bersama dalam paragraf yang mengacu pada pengaruh signifikan.
Modal nilai wajar. Venturer yang menggunakan modal nilai wajar menggunakan modal biaya untuk investasi dalam pengendalian bersama entitas yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, tapi biaya atau upaya yang berlebihan. Transaksi antara venturer dan ventura bersama. Ketika venturer memberikan kontribusi atau menjual aset kepada ventura bersama, maka pengakuan bagian keuntungan atau kerugian dari transaksi mencerminkan substansi transaksi tersebut. Ketika venturer membeli aset dari ventura bersama, maka venturer tidak mengakui bagiannya atas laba ventura bersama dari transaksi tersebut sampai venturer menjual kembali aset tersebut kepada pihak independen. Jika investor tidak memiliki pengendalian bersama, investor dalam ventura bersama yang tidak memiliki pengendalian bersama mencatat investasi tersebut sesuai dengan instrumen keuangan dasar, isu terkait instrumen keuangan lain, atau jika terdapat pengaruh signifikan dalam ventura bersama menerapkan investasi pada entitas asosiasi yang terdapat pada bab 14. Pengungkapan. Entitas mengungkapkan hal berikut. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengakui kepentingannya dalam pengendalian bersama entitas. 2. Jumlah tercatat investasi pada pengendalian bersama entitas. 3. Nilai wajar investasi pada pengendalian bersama entitas yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas yang memiliki kuotasi harga publikasian. Dan yang keempat, jumlah agregat komitmen terkait ventura bersama, termasuk bagiannya dalam komitmen model bersama dengan venturer lainnya, sebagaimana bagiannya atas komitmen model ventura bersama. Sekian penjelasan saya dari bab 15, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ocha. Sekian dari diskusi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.